Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan eh, kesehatan, keberkahan yang akan tentunya mengisi dengan hari-hari kita dengan kebaikan. Oke, hari ini eh, isu yang diangkat eh, di dalam video kali ini ya, yang saya dapat dari eh, beberapa hari yang lalu yaitu tentang Palestina, Israel dan kesalahan Balfour ya. Kenapa mengangkat ini? Karena ya kita tahu selama ini kalau kita itu ini dihubungkan dengan sepak bola itu eh, banyak beberapa saya nggak tahu ya, kita mungkin kan secara mainstream, kita mainstream itu bahwa Rusia itu tidak boleh ikut Piala Dunia. Nah, itu alasan politik katanya seperti itu. Nah, seharusnya dengan hal yang sama itu Israel juga nggak boleh, seharusnya kan begitu ya kan, karena dia sudah banyak melakukan tindakan kekejaman ya, bukan kekerasan terhadap bangsa Palestina, bangsa Arab di Palestina yang mendiami bagian dari tanah Palestina sekarang ini. Jadi artinya seperti itu, tapi itu udahlah, itu masalah sepak bola, kita akan terlalu bahas ke situ. Yang ini adalah judulnya Palestina, Israel dan Kesalahan Balfour yang memicu konflik 100 tahun dan korban jutaan. Oke, kita lanjutkan videonya dan kita kupas satu persatu. Nah, ini ya, kita bisa melihat nanti. Nah, ini di perang ya. Inilah. Jadi surat inilah atau yang dijadikan sebagai banyak orang kan deklarasi Balfour, karena yang membuat adalah yang menulis ya, tepatnya adalah Perdana Menteri Arthur James Balfour ya, Perdana Menteri Inggris ya, tahun 1917 tanggal 2 November ya. Jadi ini kalau kita lihat itu ada 67 kata dan kita bisa searching di mesin pencari ya, kalau teks dari deklarasi Balfour itu ya. Jadi ada 67 kata. Nah, ini yang banyak peneliti atau sejarawan itu dianggap sebagai asal mulanya kenapa akhirnya eh, Israel itu atau bangsa Yahudi itu bisa masuk ke dalam eh, tanah Palestina. Nah, akhirnya setelah Israel memproklamasikan kemerdekaannya tahun 48, bangsa-bangsa Arab di sekitarnya termasuk Jordania, Libya, kemudian Mesir ya, itu bersatu untuk istilahnya mengusir mungkin ya bangsa Yahudi dari eh, tanah Palestina. Jadi kalau kita bicara Yahudi itu tidak bisa jadi satu ya. Ada bangsa Yahudi, ada agama Yahudi. Nah, kalau bangsa Yahudi dari beberapa literatur itu adalah dikatakan keturunan ya, dari Nabi Yakub alaihissalam ya, kalau nggak salah. Jadi bisa aja orang berbangsa Yahudi itu memeluk agama Islam. Ya, bisa saja. Jadi itu kan bangsa, seperti kalau di Indonesia itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Dayak, ya, suku Papua, ya, suku Asmat, suku Danik dan sebagainya itu terserah. Tapi nah itu yang harus kita 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 apa namanya kita pisahkan ya. Jadi nah mungkin sebenarnya ini ada dua sisi ya kalau kita ngomong sebuah
agama Yahudi, ya ternyata di sana pun ada Yahudi yang mendukung, ada yang tidak. Yang mendukung ini mungkin berafiliasi apa yang kita sebut dengan Zionis. Itu mungkin seperti itu penjelasan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, oke ya, sampai sini ya, sampai sini kita bisa melihat ya bahwa dulunya sebelum ada deklarasi kemerdekaan Israel itu ya, atau Palestina kita menyebutkan Israel, deklarasi kemerdekaan Israel di Palestina itu ternyata tiga agama Sawawi yaitu Islam, Nasrani dan Yahudi itu hidup berdampingan dengan damai ya. Mungkin sudah semenjak zaman kita tahu kan Yerusalem itu kalau kurang lebih yang diketahui para sejarawan itu yang terkenal ya ditaklukkan dua kali yaitu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan eh, Sultan ya, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Saladin kalau orang Eropa menyebut. Nah itu sudah berdampingan. Nah, ini di sini ini ternyata yang Israel atau bangsa Yahudi ya, yang tadi berafiliasi dengan Zionis, ya, dengan Zionis itu eh, ternyata berhasrat, berambisi untuk menguasai tanah Palestina. Ya, eh, dasarnya itu kitab Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama itu kalau kita mau mau apa namanya mau membuka kitabnya ada di situ dianggap kitab Injil ya Perjanjian Lama itu di situ banyak ya kumpulan bahkan mungkin serpihan-serpihan dari kitab Taurat maupun Zabur ya yang di situ namanya Mazmur itu ada di situ itu yang jadi eh, alasan untuk bangsa Yahudi kembali ke Palestina. Yang kembali lagi ya di sini pertanyaannya itu Yahudi yang mana gitu ya. Ya. Yahudi yang bangsakah atau Yahudi yang agama gitu. Nah, ini perlu kita telusuri lebih lanjut saat. Nah, ini bercerita bahwa apakah hanya agama atau ras saja? Apakah hanya itu gitu ya? Apakah hanya itu hasrat dari si Zionis itu? Apakah hanya itu menguasai karena masalah agama atau ras saja? Oke, kita lanjut. Nah, di sini dikatakan versi agama Nasrani adalah Yahudi bangsa yang membunuh Yesus ya, yang menyalib lah kurang lebih kalau dalam kepercayaan Nasrani ya. Jadi itu menyebarkan sentimen seperti itu ya. Jadi ceritanya orang Yahudi itu sebenarnya sudah hidup enak di Eropa meskipun mereka termasuk konon katanya adalah bangsa yang terusir ya eh, mereka tapi sudah di Eropa, ada yang mungkin di Jerman, di Belanda, di Inggris, di Rusia bahkan, tapi terpencar-pencar. Tapi hidup mereka itu tergolong sangat mampu, gitu ya, termasuk orang-orang yang cerdas dalam hal perekonomian. Jadi misalkan di suatu tempat, jarang sekali mereka itu eh, hanya menjadi apa namanya pelaku ya, tapi dia pemain di dalam bidang ekonomi. Nah ini eh, mengapa gitu ya akhirnya memaksakan memaksakan supaya mau pindah jadi ada beberapa orang yang
mengaku Yahudi yang tetap dengan Zionis memaksakan bahwa orang-orang Yahudi bahwa tanahnya kalian ada di Palestina itu harus diambil lagi. Mungkin bahasa kasarnya seperti itu. Nah, tapi waktu itu kebanyakan itu orang-orang Yahudi pada tidak sama-sama mau gitu kan apa sudah hidup enak di di Eropa ya kenapa harus pindah ke Palestina padahal Palestina itu kan gurun yang kemungkinan yang eh, bukan tanah yang istilahnya gurun kan gurun tanah yang mungkin tumbuhan aja sulit untuk hidup di situ yang mungkin panas ya karena acara ada air jangan dapur tapi kenapa harus ke situ itu pertanyaan besar gitu. Nah ini kita nggak tahu siapa yang apa namanya membuat sentimen seperti itu ya, membuat hook seperti itu ya. Padahal kenyataannya seperti tadi di awal bahwa istilahnya di Palestina itu tadinya agama Yahudi, agama Nasrani maupun agama Islam itu berdampingan ya, dengan damai itu ya. Bertahun bahkan beratus-ratus tahun bahkan ya. Nah ini eh, nah ini kaum Zionis ya. Kita dengarkan jadi bukan bukan Yahudi ya, tapi kaum Zionis. Zionis yang istilahnya Pak yang punya gagasan sendiri bahwa dia harus punya negara sendiri yang mengatasnamakan itu permintaan Yahudi gitu. Padahal ya kita nggak tahu gitu. Oh, bangsa Yahudi eh, hanya akan surprise bila bila memiliki negeri sendiri. Padahal sebenarnya mereka survive sebelum sebelum ini pun itu sudah survive gitu loh. Sebelum kejadian ini bahkan sebelum abad ke-20 itu mereka sudah hidup termasuk di Eropa itu berkecukupan hidupnya bahkan konon kabar mereka orang-orang kaya gitu di sana termasuk orang-orang kaya gitu. Ya ternyata benar ya dasarnya memang kalau menurut ini ya itu adalah kita perjanjian lama ya dasarnya ya nanti kita bahas di akhir-akhir ya nanti kita review lagi ke depan kita dengarkan dulu ya kenapa harus seperti itu. Oke lah, mungkin ini sebenarnya ada dua pertanyaan setelah melihat video ini. Yang kedua udah kejawab ya, pertanyaannya kenapa harus ke Palestina? Ternyata memang di kitab perjanjian lama itu eh, tanah yang dijanjikan itu adalah di Palestina untuk orang-orang Yahudi. Tapi yang jadi bingung, ini kitab perjanjian lama itu kitab orang-orang Nasrani ya, perjanjian lama, perjanjian baru gitu ya. Nah ini kalau Yahudi kan Taurat sama Talmud gitu kan. Nah, ini nggak tahu nanti makanya kita harus video ini adalah sebagai pembuka jalan yang ingin meneliti beberapa referensi yang mungkin berhubungan dengan. Oke, didukung Inggris jelas ya. Pendirian Zionis didukung Inggris itu jelas. Ya. Nah kita bisa lihat suratnya. Di sini ada pembukaannya setelah tanggal itu terus ada kata-kata Dear Lord, Dear Lord Rothschild. Nah, ini anehnya di sini gitu loh.
siapa orang ini sehingga seorang perdana menteri Inggris pun, ya perdana menteri seorang yang katanya negara yang banyak jajahannya di muka bumi ini itu sampai memanggil orang tersebut dengan sebutan Lord. Ya, ini berarti kan harusnya apa ya, yang terhormat, berarti kan harusnya ini yang dipanggil seperti itu lebih lebih tinggi dengan daripada perdana menteri Inggris. Jadi sejauh mana berkuasanya orang ini gitu. Jadi kalau kita dikatakan bahwa em, perpindahan Yahudi, bangsa Yahudi ke Palestina itu eh, berdasarkan permintaan orang Yahudi sendiri, pada umumnya itu kayaknya kok ada yang janggal di sini, karena di sini di surat itu nggak menyebut, tidak menyebut apa namanya bangsa Yahudi ya, der Jewish atau bagaimana ya, tapi menyebut nama seseorang gitu. Jadi, ya, jadi menyebut nama seseorang yang kalau diterjemahkan itu, kalau diterjemahkan eh, Kementerian Luar Negeri, lebih seperti itu. 2 November tahun 1917. Kepada yang terhormat Lord Rothschild. Nah ini, kepada yang terhormat siapa orang ini? Dengan rasa senang saya menyampaikan pada Anda atas nama pemerintah kerajaan Inggris, deklarasi yang didasarkan pada simpati untuk aspirasi Zionis Yahudi telah diajukan dan disetujui oleh Kabinet Perang. Pemerintah kerajaan Inggris memandang positif pendirian tanah air nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina dan akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini. Sebab dipahami bahwa tidak ada yang dapat menghakimi hak sipil dan agama dari komunitas Yahudi yang ada di Palestina atau hak dan status politik yang dimiliki oleh Yahudi di negara lainnya. Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Salam Aktivis Balfour. Banyak janggalnya di sini ya. Banyak janggalnya karena apa? Yaitu apa kepentingan Inggris di sini ya. Jauh sekali kan dengan Eropa, dengan Timur Tengah jaraknya. Itu kenapa bisa sampai mereka tunduk dengan Lord tersebut. Nah, ini mungkin eh, pertanyaan yang kita cari referensinya siapa dia. Jadi, tapi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa bukan keinginan orang Yahudi pada umumnya pindah ke Palestina itu. Ya, alasannya itu tadi, ngapain pindah orang di Eropa aja, mereka sudah hidup makmur kan gitu. Ngapain pindah ke tanah yang gersang, misalnya mungkin masih gersang, masih banyak gurun dan sebagainya. Air pun mungkin sulit gitu ya, kan panas cuacanya itu kan, sejuk di Eropa kayaknya. Nah ini, oke kita lanjutkan lagi. Nah ternyata mengadu domba ini ya. Jadi, negara-negara yang saat itu belum bentuk negara ya, bernaung di bawah kekhalifahan Daulah Islamiyah Turki Utsmani itu sudah mulai diadu ya. Jadi eh, intinya di Perang Dunia Satu, setelah Perang Dunia Satu itu mereka diadu domba dan dijanjikan kemerdekaan gitu ya. Jadi makanya kan nanti ya endingnya akan muncul seperti negara Arab Saudi, kemudian negara Irak, negara yaitu Palestina, kemudian Yordan, Lebanon, ya, eh, dan seterusnya di Timur Tengah itu yang tadinya adalah bagian dari Turki Utsmani. Ya, jelas sebelum ini deklarasi kemerdekaan Israel itu orang Yahudi berdampingan dengan, jadi sebelum sebelum sebenarnya sebelum ada deklarasi kemerdekaan Israel pun sebenarnya orang Yahudi sudah ada di Timur Tengah ini, terutama di Palestina. Ya mereka mungkin waktu itu sangat minoritas, tapi kan mereka nggak, tidak diapa-apakan, mereka hidup damai dengan, saat itu mungkin masih dalam pemerintahan di bawah Turki Utsmani ya, Daulah Islamiyah. Ternyata mereka hidupnya damai. Ya, gitu. Dan orang Nasrani pun juga sama, hidup di lingkungan Daulah Islamiyah, mereka juga damai itu ya. Di istilahnya kan
apa ya, aman gitu. Di situ aman gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Nah, pecahnya itu setelah kampanye Zionisme ya. Kan Pak, bukan karena Yahudi memproklamasikan kemerdekaannya, bukan, tapi yang memproklamasikan kemerdekaan adalah orang-orang Zionis yang memproklamasikan negara Israel itu, gitu ya, yang perlu dipahami ya. Jadi bukan orang Yahudi yang memproklamasikan, tapi orang Zionis yang akhirnya memicu perang. Oke, tambah deklarasi Balfour. Nah, ini ya, ya. Jadi sentimen Yahudi itu tadi mungkin eh, pemimpin-pemimpin Zionis ini berpikir caranya gimana supaya orang Yahudi itu mau pindah ke Palestina. Soalnya kan mereka disuruh tidak tidak mau itu. Pada umumnya nggak mau karena itu hidup bisa hidup nyaman gitu ya di Eropa. Ngapain ke Palestina ya? Si para pemimpin Zionis ini gimana caranya memaksa dalam tanda kutip memaksa mereka apa namanya supaya pindah akhirnya ini tadi menyebar hoax sentimen Yahudi tadi sehingga waktu Perang Dunia Adolf Hitler ya pemimpin Jerman waktu itu apa namanya istilahnya yaitu memasukkan orang-orang Yahudi ke kamp gas ya yang isinya gas supaya dibunuh perlahan pakai gas jadinya pembantaian lah pembantaian massal orang-orang Yahudi dikarenakan ya itu tadi sentimen hoax tadi itu ya hoax ya tadi ya jadi di apa namanya bunuh ya, kemudian dimasukkan ke kamp-kamp gas ya, nanti supaya mati pelan-pelan gitu. Intinya dibantai lah waktu itu orang itu. Tapi ya di sini pertanyaannya anehnya itu yang perlu ditelusuri eh, em, menurut YouTube-nya Bro Gamal ya kalau yang saya dengar itu ya itu eh, yang dibunuh itu orang-orang Yahudi yang mohon maaf yang menengah ke bawah ya. Ya, yang kaya-kaya nggak ada beritanya itu sampai dibantai itu nggak ada ya itu. Yang kedua si Hitler ini yang konon katanya dia si pembantu Yahudi, ya, ada sejarawan yang memiliki pandangan atau meneliti ya bahwa Hitler itu adalah keturunan Yahudi malah entah kakeknya atau kakek buyutnya atau ya itu ada yang keturunan Yahudi gitu ya terus ya itu ada referensi tersendiri mungkin teman-teman bisa cari itu ada videonya itu misalnya juga yang akhirnya ibunya Hitler itu melahirkan Hitler ini. Nah ini kalau sudah seperti ini, apakah Hitler itu hanya boneka saja digunakan untuk memancing, istilahnya memancing supaya orang Yahudi itu ke Palestina karena di Eropa sudah nggak nyaman karena tadi itu diuber-uber sama si Hitler dibunuh ya itu pun katanya Yahudi yang menengah ke bawah bukan yang Yahudi kaya-kaya kaya yang tahu orang kaya tahu sendiri lah. Oke, Ush, enak banget ya. Lahir di Eropa langsung warga negara Israel. Mana itu urusannya? Lahir di Eropa warga negara Israel. Ya, pemaksaan banget lah gitu ya. Ya ini jadi bibit-bibit sejak kecilnya itu mereka tanamkan lewat anak-anak kecil itu bahwa itu tadi begitu lahir mungkin di Eropa, lahir di Jerman, tahu-tahu dia punya warga negara juga warga negara Israel. Pemaksaannya model seperti itulah mungkin. Ya memang sangat eh, Lord bener nih Inggrisnya memindahkan eh, masalah Yahudi dari Eropa ke Timur Tengah luar biasa. Kita bisa lihat petanya, ya. Petanya tadinya itu Palestina menguasai seperti ini ya.
Jadi orang-orang Palestina berkuasa di sini tahu-tahu tahun 47 setelah mau kemerdekaan itu sudah banyak imigrasi yang ke sini ya. Akhirnya lama-lama habis ini sampai sini 2010 tinggal ya wah padahal ketika saya SD itu kayaknya masih seperti ini petanya ya. Nanti udah digerogoti habis-habisan ini. Kalau nggak salah itu Yerusalem letaknya di sini ya, kota Yerusalem yang sekarang konon kabarnya diaku menjadi ibu kota Israel. Sini ya, tengah-tengah. Israel apa Yerusalem Timur sama Yerusalem Barat. Nah, ini mungkin bisa dilihat di IPAC ya, AIIPAC itu di lobi-lobi Israel dengan Amerika. Kenapa sih selama ini Amerika itu selalu membela Israel? Di situ kita bisa tahu ya lewat organisasi IPAC ini atau kalau dibaca itu AIIPAC. Sebagai tumbal luar biasa, luar biasa ya. Apalagi USA punya kekuatan veto, jadi ya enteng sekali ya. Ya, veto itu kan berarti kan ya kalau eh, yang lain negara lain seluruh dunia ini nggak setuju ya dengan apa namanya penyerangan Israel terhadap anak-anak dan perempuan di Palestina, tapi Amerika setuju. Amerika nggak setuju dengan pendapat orang sedunia ini ya sudah, berarti masih mengizinkan Israel ini untuk menyerang gitu kan. Itu kan sulitnya di situ karena pengaruh Israel ke Amerika itu besar gitu. Nah, ya akibatnya seperti itu gitu ya. Makanya sekarang ketika Israel menyerang ke Palestina pun atau Israel di sini bukan Yahudi ya, saya ngomong Israel di sini Zionis ya. Sekali lagi kita harus bisa membedakan Zionis dengan Yahudi ya. Oke. Yahudi itu bisa bangsa, bisa negara, kalau Zionis jelas gerakan kan gitu kan. Nah, beda. Gerakan itu bisa aja dia ekstrim gitu kan sampai membunuh orang itu. Zionis ini eh, bebas gitu. Jadi yang melawan orang-orang Palestina itu sendiri gitu ya. Kasihan padahal persenjataannya itu bagikan bumi dan langit mungkin seperti itu. Oke, menganggap teroris gerakan. Jadi anehnya seperti ini ya. Misalkan kita kita diserang nih, kita diserang sama Belanda. Ketika kita mencoba membela, ya itu kita disebut teroris gitu kan. Unik ya. Jadi ya oke lah. Selama ini kita ngomong tentang HAM, tentang pelanggaran HAM. Siapa yang sekarang itu betul melancarkan apa namanya kebebasan itu negara mana ya? Kita tahu semua ya. Dan negara itu sendiri yang ya. Ya, tapi kalau kita ngomong di sini negara itu konteksnya mungkin di globalisasi nggak terlalu inilah. Negara itu juga bagian dari bisnis juga kan kalau kita ngomong secara globalisasi. Jadi ada yang berpengaruh, ada yang lebih berpengaruh daripada seorang presiden atau pemimpin sebuah negara itu. Ya tentunya ya para kapital-kapital global itu yang mempengaruhi negara kebijakan negara tersebut seringkali kan yang terjadi seperti itu. Nah ini membela dengan veto, mengucurkan dana, wah luar biasa. Oke, reviewnya sekian ya. Jadi mungkin review dengan penjelasannya, dengan videonya, lamaan reviewnya. Tapi ya itu yang bisa saya jelaskan meskipun video ini dibuat sederhana dan mohon maaf ya, mungkin terlalu kaku tapi ya saya kita belajar bareng-bareng, mencari referensi bareng-bareng supaya eh, tujuannya apa kita tahu gitu ke depan ini pengaruhnya apa terhadap di Indonesia, terhadap
dunia itu pengaruhnya apa, kita sudah mempersiapkan. Ya, jadi kalau sebenarnya tetap saja ada dua pertanyaan di sini ya. Itu satu itu siapa Lord itu ya. Berarti itu bukan permintaan umum, tapi permintaan khusus karena itu ada Dear Lord Rothschild itu kan nama orang, ini berarti kan khusus dia yang meminta, bukan umum. Kalau umum itu berarti Dear Jewish ya, Jewish in the world misalnya orang ya di seluruh dunia. Tapi dia satu orang ini kepentingannya apa dari satu orang ini kan kita belum tahu lah. Yang kedua jadi sudah kejawab ya, kenapa harus harus Palestina gitu ya. Kenapa pindah kok malah ke apa ya daerah yang sangat dulu itu mungkin mungkin tandus gitu ya, gurun gitu, panas gitu. Eropa itu kan sejuk gitu dan mereka sudah menjadi orang-orang yang terpengaruh di Eropa, sudah ada yang kaya, orang kaya sekali, punya bank dan sebagainya di situ. Tapi kenapa dia milih di itu? Jadi tidak terjawab sih ya. Eh, di kitab perjanjian lama ya. Ya, di situ mungkin ada kumpulan-kumpulan serpian Taurat dan Zabur ya. Jadi, nah cuman tetap aja ya aneh lah gitu ya. Terus dijanjikan itu bagaimana itu ya, dijanjikan itu nanti terusannya bagaimana, atau hanya mungkin membaca satu kalimat di dalam kitab tersebut dan itu dijadikan sebuah legalisasi untuk membantai ya, membantai orang-orang Arab di situ atau orang-orang ya orang-orang Arab lah ya atau orang-orang yang asli di situ ya. Kita sekali lagi sebenarnya bangsa Arab, bangsa Yahudi waktu itu intinya di Palestina itu sebelum deklarasi ini itu hidupnya damai, intinya seperti di bawah naungan Daulah Islamiyah, intinya kan seperti itu. Nah karena ada Zionis ini yang memproklamasikan negara Israel, jadinya akhirnya terjadi sentimen itu dan itu dipupuk bertahun-tahun sehingga menimbulkan kebencian. Jadi yang Israel benci dengan Palestina, Palestina juga benci dengan Israel. Itu sudah itu bukan kemarin sore tapi sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun ya. Makanya kebencian itu tambah benci, tambah benci, tambah benci dan seperti itu. Oke, mungkin ada yang tanya, wah ini kita ngomong konspirasi ya. Itu terserah ya. Konspirasi itu kan juga sebuah ilmu atau cabang dari pembelajaran. Dari pembelajaran ya. Kita kan percaya aja rumus gravitasi punyanya Newton ya dulu kita diceritakan. Tapi kalau Newton ngobrol dengan Tesla maupun Einstein kayaknya Tesla dengan Einstein nggak percaya gravitasinya Newton. Oke, itu saja dari saya. Tetap belajar dari kebenaran, tetap belajar ya, untuk mencari kebenaran. Ya, belajar. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya Ahmad Klikso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.